Kasih duduk bersimpuh di samping putranya dengan wajah yang tidak lagi memiliki rona kehidupan. Berkali-kali ia mengganti kain kompres air hangat di dahi Ihsan. "Ihsan, sayang, bangun sebentar ya, nak. Minum airnya dulu sedikit," bisik Kasih dengan suara yang sudah pecah oleh isak tangis yang tertahan. Ihsan hanya merintih kecil, matanya terpejam rapat dengan bulu mata yang basah oleh keringat dingin. "Umi, dingin sekali." Ihsan takut. "Abang Kamal mana?" Kasih tersentak mendengar nama itu disebut dalam igauan anaknya. Ia melirik jam dinding tua yang berdetak lambat, jarumnya menunjukkan pukul 2 pagi. Di jam seperti ini, mencari kendaraan ke kota adalah hal yang mustahil bagi seorang wanita tanpa kendaraan pribadi. Jarak ke klinik medika di pusat kecamatan terlalu jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki sambil menggendong anak yang sedang demam tinggi. Dalam keputusasaannya, Kasih memegang ponsel tuanya, menatap nama Pak Kamal di daftar kontak. Ia ragu, sangat ragu. Apakah pantas aku mengganggunya? Dia baru saja dihina Marsha karena aku. Apakah aku harus menambah bebannya lagi? Tiba-tiba, sebuah suara deru mesin mobil yang berat memecah kesunyian malam di depan rumahnya. Kasih tersentak, mengira itu adalah kiriman orang jahat dari Lagoi. Namun, sebelum ia sempat berdiri untuk mengintip, suara ketukan pintu yang sangat tegas dan penuh desakan terdengar. "Kak Kasih, Kak, ini saya, Kamal. Buka pintunya, Kak." "Pak Kamal, kenapa Bapak bisa ada di sini jam begini?" tanya Kasih terperangah. Kamal tidak menjawab. "Firasat saya benar-benar tidak enak sejak menutup resto tadi. Saya terus-menerus melihat ke arah rumah kakak dari dermaga, dan saya perhatikan lampu rumah ini tidak kunjung padam. Hati saya berteriak bahwa ada yang salah. Kenapa Ihsan, Kak?" Kamal segera menempelkan punggung tangannya ke dahi dan leher Ihsan. Wajahnya seketika berubah tegang. "Astagfirullah, panas sekali, Kak. Ini bukan demam biasa, badannya sampai bergetar begini. Kita tidak bisa menunggu sampai pagi. Kita harus ke klinik sekarang juga." "Tapi Pak, ini sudah larut malam sekali. Saya benar-benar tidak ingin merepotkan Bapak lebih jauh lagi setelah kejadian dengan Nona Marsha kemarin," ucap Kasih. Air matanya kini benar-benar tumpah tak terbendung. "Kak Kasih, buang jauh-jauh rasa sungkan atau martabat yang salah itu sekarang juga," suara Kamal meninggi, penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Nyawa Ihsan jauh lebih berharga daripada sekadar rasa tidak enak hati atau protokol antara majikan dan karyawan. "Ambil kain bedung, bungkus Ihsan rapat-rapat agar tidak kena angin malam. Saya tunggu di mobil. Cepat, Kak, jangan buang waktu." Sesampainya di klinik, Kamal langsung turun dan menggendong Ihsan dengan gerakan yang sangat sigap, seolah-olah ia sudah terbiasa melakukan itu. Ia berlari masuk ke ruang unit gawat darurat yang sepi. Seorang dokter jaga muda dan perawat yang nampak mengantuk segera menghampiri. "Tolong, Dok, anak ini demamnya sangat tinggi. Badannya menggigil hebat sejak tengah malam," teriak Kamal dengan nada bicara yang sangat cepat, penuh kecemasan yang murni. Dokter itu segera menginstruksikan Kamal untuk membaringkan Ihsan di ranjang periksa. Dokter mulai memeriksa detak jantung, pernapasan, dan suhu tubuh Ihsan dengan termometer infrared. "Sabar ya, jagoan, ada abang di sini. Maksud saya, ada ayah di sini. Kamu aman, nak," bisik Kamal tanpa sadar, suaranya parau oleh emosi. Dokter itu menoleh sekilas ke arah Kamal, lalu melihat ke arah Kasih yang nampak sangat terpukul. Suhunya mencapai 40,2 derajat Celcius. Ini sangat tinggi untuk anak seusianya. Sepertinya ada infeksi tenggorokan yang cukup parah yang memicu demam. "Tapi Bapak tenang saja, untung Bapak sangat sigap membawa anaknya ke sini. Kalau terlambat 1 jam saja, saya khawatir dia bisa mengalami kejang demam yang bisa berisiko pada sarafnya." Kasih tersentak mendengar kata "Bapak" dan "Ayah" yang keluar dari mulut dokter itu. Ia hendak membuka mulut, bermaksud memberikan klarifikasi bahwa Kamal adalah majikannya. Namun,
Kamal lebih dulu memotong dengan gerakan tangan yang halus ke arah Kasih, memberi isyarat agar ia diam. Lakukan apapun yang diperlukan, Dok. Berikan obat terbaik, suntikan penurun panas, atau oksigen jika perlu. Jangan khawatirkan soal biaya administrasi, yang terpenting anak saya bisa segera stabil dan tidak merasa sakit lagi, ucap Kamal dengan nada bicara yang begitu mantap, penuh perlindungan, dan otoritas seorang kepala keluarga yang sangat mencintai anaknya.